kita Fathul Qorib di pasal tentang sholat berjamaah ya. Ya, itu ada di barisan kedua dari bawah yang kita ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini satu pasal yang insya Allah akan menjelaskan tentang hukum-hukum berjamaah sholat maksudnya ya. Ya termasuk nanti tentang syarat-syaratnya juga. Wa sholatul jamaati, sholat berjamaah, sembahyang di sini ya. Dan sholat berjamaah lirijali bagi laki-laki fil faraidi di dalam sholat-sholat fardu ghairul jumati selain sholat Jumat sunnatun itu adalah sunnah muakkadatun yang muakkadah indal musaddiqi menurut Ki Musannif wa Rafi'i dan Imam Rafi'i. Jadi hukumnya dulu nih. Sholat berjamaah itu bagi laki-laki dan dalam sholat fardu juga selain sholat Jumat, itu 3 syaratnya. Itu adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat kuat yang hampir tidak pernah ditinggalkan khususnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya emang Rasul rumahnya di samping masjid kan ya. Kalau yang udah pernah ke Makkah baik umrah maupun haji itu di Raudhah tuh. Raudhah. Yang sekarang jadi makomnya, jadi makamnya itu tuh ya. Itu rumahnya. Jadi satu bilik, satu tembok ya sama masjid. Sekamar. Rumahnya ruangan tengahnya itu. Nah ini sunnah muakkadah menurut musannif yang di pengarang kitab Fathul Qorib dan Imam Rafi'i. Nawal asahu, sedangkan yang lebih sahih mah indan Nawawi menurut Imam Nawawi annaha bahwasanya sholat berjamaah fardu kifayatin itu fardu kifayah. Artinya kalau nggak ada sama sekali, kalau ada salah satu aja nih ya dalam satu kampung tuh, itu yang lain nggak dosa. Tapi kalau nggak ada sama sekali yang sholat berjamaah dalam satu kampung, dosa semua. Kalau menurut Imam An-Nawawi, inilah yang paling kuat. Nah ya, cuma tadi syaratnya tadi 3 ya, 1 bagi laki-laki, keduanya sholat wajib, ketiganya selain Jumat. Nah bagaimana kalau bagi perempuan? Enggak sunnah. Justru perempuan baiknya mah di rumah. Lebih tertutup, lebih utama. Kalau perbimbingan? Kalau bimbingannya atau bolehlah gitu ya. Tapi sekali lagi pada dasarnya tetap sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumah dan lebih tertutup lagi di ruangan tengah bahkan di kamar gitu ya. Sebab dia ada tuntutan untuk sholat berjamaah kecuali tadi bimbingannya. Nah terus sholatnya fardu yang 5 waktu khususnya, tapi selain Jumat ya. Nah, adapun kalau sholat sunnah mah enggak ada. Iya, kecuali memang ada yang disyariatkan untuk berjamaah itu pun enggak sunnah muakkadah gitu ya. Macam taraweh gitu ya. Malam istisqa, kusuf, gerhana kalau kok bulan ya, kalau kusuf kap matahari. Ya, itu baru. Nah, dan juga tadi ketiga syaratnya sunnah muakkad juga, bahkan ada yang mengatakan wajib kifayah kalau bukan sholat Jumat. Adapun kalau sholat Jumat mah itu mah wajib ain karena jadi syarat sahnya sholat Jumat. Itu. Jadi sholat Jumat mah nggak bisa sendiri-sendiri. Kecuali cuma nanti ada batasan sekurang-kurangnya
dapat bisa berjamaah itu nanti ada di sholat yang 5 waktu, ada yang sholat Jumat. Dikasih bocoran sementara ya. Kalau sholat 5 waktu masa kurang-kurangnya si imam belum salam yang pertama. Walaupun belum sempat duduk, itu udah dapat pahala berjamaah. Masbuk. Tidak ada, tapi ada yang masbuk, udah gugur semua. Iya, jadi seperti gini semuanya. Si imam udah baca tahiyat akhir ya, bahkan udah doanya. Salam. Nah begitu kita Allahu Akbar, belum duduk si makmumnya nih. Si imam udah Assalamualaikum yang pertama. Itu udah dapat jamaah. Pahalanya apa? Hah? Pahalanya? Iya, kalau rakaat mah tuh kagak. Kan kalau menggugurkannya Ya sama sama. dapat itu. Tapi kalau sholat Jumat mah sekurang-kurangnya 1 rakaat, mau rakaat pertama maupun kedua. Boleh-boleh aja. Yang wajibnya tuh. Makanya nih, seandainya nih, di rakaat dia mau ngambil rakaat kedua aja. Berjamaahnya ya. Berjamaahnya. Jadi di rakaat kedua si imam maksudnya. Tidak ada lagi. Ya, jadi ini begitu dapat si imam udah dapat 1 rakaat dia baru datang. Jangan pulang lagi, terusin. Dan kusalam. Si imam udah berdiri di rakaat kedua nih, sholat Jumat nih ya, ini bicara sholat Jumat. Nah begitu kita takbir, ya masih keburu tuh ruku. Ya bahkan nggak emang sebelumnya ruku si imam begitu takbir, si imam ruku kita langsung ikut ruku, udah dapat rakaat tuh. Rakaat ya, si imam kan begitu kita si imam dapat 1 rakaat kan, si imam salam tuh, tambahin lagi, itu jadi. Masih ikut Rakaat Jumat itu sekurang-kurangnya. Bagaimana kalau umpamanya begitu? Allahu Akbar, bukan buru-buru pun di angguran baca doa Fatihah bahkan doa iftitah. Akhirnya begitu dia beres dari semuanya, begitu ruku, si imam udah bangun, udah tidal. Nah itu nggak dapat rakaat. Bagaimana kalau begitu? Niat Jumat tapi ngerjainnya sholat Zuhur. Tahu nggak? berarti 4 rakaat. Iya. Kan niatnya Jumat, memang itulah yang salah satu tebak-tebakan niat tapi nggak sholat, sholat tapi nggak niat, itulah. Dia niatnya Jumat tapi jadinya sholat Zuhur. Tinggalan sih. Itu kalau memang di rakaat keduanya si imam ya, atau sebaliknya nih di rakaat pertama si imam, jadi dia makmumnya nih si makmum dari rakaat pertama. Nah begitu di rakaat kedua muparokoh boleh. Kalau buru-buru paling dia tengatin. Aneh kayaknya ya. Udah pernah belum tuh ada gitu? Belum. Jadi di rakaat kedua dia ngeduluin muparokoh. Boleh. Ya takut tante nanti aneh malah udah sujon aja kita ya. Tolol kelima sholat itu sudah kabur duluan aja. Ya, bukannya dia yang tolol, yang ngomong. Belum tahu ilmunya. Dapat. Iya. Separoh ya. Iya nggak seperti sholat semua gitu. Gitu ya. Iya boleh. Terus saya kalau waktu Mas Anden dicaringin itu begitu ya sholat ya. Ya. Balapan dong kelihatannya. Emang iya setiap Jumat begitu aja karena nggak muat masjidnya. Jadi 2 kloter bahasanya. Tapi imamnya itu juga. Yang nggak boleh imamnya 2 kloter. Jadi biasanya kalau pertama tadi ya seperti dapat 1 rakaat nih muparoko ataupun nungguin yang muparoko pada keluar tuh ya. Baru masuk nih kloter kedua dapat 1 rakaat, ntar tinggal nambahin gitu jadi. Oh itu diceringin, saya di mana-mana baru diceringin aja tuh yang begitu cara sholat Jumat ya. Tempatnya terbatas. Tempatnya terbatas ya kan, bagaimana ya masjid kampung sementara santri kan ribuan. Iya, gitu. Jadi instruksikan kiainya instruksikan begitu. Iya, gitu. Dan niat kalau tidak muat. Ya makanya di suatu masjid yang itu juga kalau memang diterapin Mak, ya kita kalau buru-buru nggak apa-apa sih. Di rakaat kedua mau parako langsung kan. Sebenarnya nggak dapat pahala itu dong. Berjamaah. Bukan mau jamaah. Sah. Ini Jumat. khutbah. Itu kan sholat Jumat makan khutbah dulu. Oh yang kedua. Masih ini kedua. Oh yang kedua nggak apa-apa ya. Apa itu? Iya. Kan yang penting Mak yang ngedengarnya 40 orang. Oh ya. Gitu. Yang penting kecuali yang waktu kadang-kadang nggak ada 40 orang baru. Nggak saya semua. Bagus. Ada ini kling udah kali dulu. Nah iya. Nah itu jadi. Iya. Ya, Ya, bisa jadi intinya ya
hukumnya daripada sholat berjamaah ini bagi laki-laki di dalam sholat fardu selain Jumat pastinya itu sunnah muakkadah. Bahkan ada yang berpendapat, khususnya menurut pendapat Imam Nawawi, itu sampai wajib kifayah. Nah, apa aja keuntungannya? Yang pasti kan yang namanya syariat itu, perintah itu, jangankan yang wajib ya, yang sunnah juga pasti banyak keuntungannya. Nah, apa aja nih keuntungan berjamaah nih? Ya kurang lebih di sini saya tukil 5 hadis. Yang pertama, ini dari sahabat Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaati, sholat berjamaah tak dulu itu mengungguli sholat al-fajr, sholat sendirian bisa misrina darjatan 27 derajat. Jadi intinya yang pertama, keuntungan sholat berjamaah itu jadi bisa ngelebihin dibandingkan dengan sholat sendirian itu 27 derajat. Ya ada yang 25 ya. Ini yang paling maksimal 27 nih. Nah yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, man syahida, siapa orang yang hadir. Jadi syahida di sini maksudnya bukan nyaksiin. Hadir, kalau hadir udah pasti nyaksiin ya. Iya. Salat al-jamaati, salat berjamaah, kataba, maka menulis Allah Ta'ala lahu untuknya, zaiban baik perginya, waroji'an dan pulangnya, asra sanatin 10 kebaikan, wamaha dan menghapus Allah anu atasnya, asra sayatin 10 keburukan, warofa bahkan Allah mengangkat lahu baginya asra darajatin 10 derajat. Jadi rupanya nih kalau orang sholat berjamaah, intinya keuntungan yang kedua nih, itu pulang perginya itu dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, dan diangkat 10 derajat. Yang itu bahkan ada yang hitung langkah ya. Terus yang ketiga, sholatul jamaati rahmatun. Sholatul jamaati, sholat berjamaah, rahmatun itu rahmat. Wahia dan sholat jamaah atau rahmat itu ya khairun, itu lebih baik minat dunia dari dunia, wampia dan apa yang ada di dunia atau isinya lah istilahnya. Jadi kesimpulannya, keuntungan yang ketiga sholat berjamaah ini adalah di mana sholat berjamaah itu adalah suatu rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi karena kalau yang tahu tuh ya, makanya dibelain berjamaah itu, disiplin waktu. Tapi kalau yang nggak tahu mah masih mendingan usaha katanya ya. Iya. Padahal masih apa sih yang usaha dari kecil sekalipun bisa memiliki dunia beserta isinya? Nggak ada kan? Sendiri nggak ada kan? Ya, kecuali itu pun yang ini nih di antara rahasianya nih ya, adalah dengan sholat berjamaah itu. Emang ini nggak ditampakkan, nggak dibuktiin sih. Kalau dibuktiin ini semua kayaknya yang kerja juga berhenti dah. Dah, sholat aja. Setiap sholat berjamaah udah ketahuan lebih baik daripada dulu beserta isinya. Nah, cuma pertanyaannya kenapa sih Allah nggak ngebuktiin? Ya kan banyak nih ya amal-amal yang bisa meraih lebih baik daripada dunia beserta isinya. Seperti ini nih sholat berjamaah, seperti sholat sunat fajar ya. Kenapa nggak dibuktiin sih? Nah ini di dalam hikam jawabannya ada tuh. Jadi satu alasannya kenapa nggak dibuktiin? Sebab dunia mah sempit. Itu kalau umpamanya setiap orang dikasih, ntar yang lain di mana? Nggak muat kan? Ke laut nyebur. Ya luar dunia juga kan juga sama. Iya. Nah yang kedua nih, yang namanya dunia mah panah, rusak, jadi hancur ya. Nggak ditinggalin pasti ninggalin. Makanya para wali mah ngadua itu nggak pengen dijabat di dunia, pengen di akhirat aja kekal. Itu yang kedua alasannya ya, kenapa Allah nggak buktikan. Dan yang ketiga, biasanya yang namanya dunia melalaikan. Perhatiin dah, kalau kurang-kurang imannya antara orang kaya sama orang miskin itu biasanya rajin yang miskin. Kalau yang nggak malas. Ya, tapi kalau ada iman, insya Allah ya, apalagi gaji iman memasuki udah jelas. Asli loh. Asli loh. Mana-mana bawa. Iya, gitu ya.
Nah, itu jadi istrinya luar biasa. Sholat berjamaah itu keuntungannya sebagai rahmat yang mana itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, selanjutnya nih yang keempat. Man masya, siapa orang yang berjalan ila sholatin pada sholat maktubatin yang wajib fil jamaati dalam berjamaah pahia, maka itulah kahajatin seperti haji. Waman masa, dan siapa yang berjalan ila sholati tatawuin untuk sholat sunnah pahia, maka itu kal umrotin seperti umroh nafilatin yang sunnah. Jadi yang keempat nih keuntungan sholat berjamaah nih, sholat yang wajib ya. Itu sebenarnya salah satunya mendapatkan pahala haji. Makanya nih bagi yang belum mampu, belum ada nasib, tapi pengen dapat pahala haji, udah sholat berjamaah aja. Rajinin, jangan malas. Mudah-mudahan karena kita memang selama ini walaupun belum bisa berangkat haji, tapi pahalanya kita berusaha, kesananya nanti dimudahin rezeki sehingga bukan lagi pahalanya ya. Tapi bisa langsung berangkat. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Gitu. Jadi jangan langsung pengen haji aja, pahalanya dulu dah. Dan insya Allah nanti kalau sampai meninggal dia belum haji, itu pahalanya udah dapet. Tapi jangan mentang-mentang udah sholat berjamaah, udah punya harta, nggak mau berangkat haji, katanya udah dapat pahalanya. Pahalanya beda, syariat mah nggak gugur gitu. Ya bahkan ancamannya orang yang punya udah bekal, ya kemudian nggak haji. Walaupun rajin ibadah, sholatnya, puasanya, itu matinya sangat disayangkan karena sulumiri Yahudi dan Nasrani. Nah ternyata tadi tuh untuk jalan sholat sunnah aja, ya sebenarnya sholat sunnah mah bagusan di rumah sih, ya, iya. Tapi di sini untuk sholat sunnah itu juga sama pahalanya seperti mendapatkan pahala umroh yang sunnah. Nah, kemudian yang kelima nih keuntungan sholat berjamaah ya. Sholatur rojuli, sholatnya seorang laki-laki pijamatin di dalam berjamaah khairun, itu lebih baik min sholati daripada sholat tapi baiti di rumahnya arba'ina sana selama 40 tahun. Itu jadi nih yang kelima keuntungan sholat berjamaah nih. Sekali sholat berjamaah tuh, ini sholat berjamaah ingat ya. Ya mungkin kalau di Mekah mah nggak ada musola. Pak Haji Pitoyo, Ya. di Mekah ada musola nggak? Masjid. Wah, Masjid. Masjid semua. masjid semua. Ada samnya. Iya, cuma di sana istilah ada masjid jame, ada masjid berjame. Ya, masjid jame itu biasanya pakai sholat Jumat, ya. Kalau di Mekah, kalau di kita kan ada musola tuh segala ya. Cuma asal jangan sholatnya jangan dilanggar, nggak boleh tuh Pak Sarijo. Nggak boleh. Kalau di Jawa boleh. Ah? Kalau di Jawa boleh Di Jawa dilanggar. boleh ada. Kalau di sini nggak boleh. Jangan. Jawa boleh. Boleh. Namanya di Jawa langgar, bukan. Masjid 7 di Madinah. Iya, jadi sebenarnya yang penting mah sholat berjamaah ya, mau di masjid mau di musola gitu ya. Yang penting mah yang lebih baik, yang lebih banyak lebih baik. Tapi nanti ada pengecualian. Jadi pada dasarnya nih sholat Jumat lebih banyak, sholat berjamaah lebih banyak lebih baik. Kecuali kalau yang berjamaah sedikit ataupun kalau nggak ada di situ nggak ada berjamaah, itu masih dianya. Jadi kalau sholat yang berjamaah sedikit orang yang berilmu nih ya, bukan ahli bidah, itu lebih baik daripada yang banyak imamnya tapi bodoh. Gitu ya. Apalagi kalau seandainya di situ musola nggak ada berjamaah sama sekali, di tempat yang jauh aja dia dibelain. Nah itu masih lebih baik yang nggak ada sama sekali tuh. Kalau nggak ada dia nggak ada berjamaah gitu istilahnya. Itu ya. Jadi itu satu kali berjamaah 40 tahun. Itu kan yang luar biasa ya. Makanya kalau yang tahu nih yakin nggak bakal menyanyiakan ya. Ya bahkan tadi kan lebih baik daripada dunia beserta isinya, nggak di dunia, nanti kita di akhiratnya. Cuma tablik gitu. Ya. Nah bahkan nih spesialis ini yang paling malas nih. Berjamaah apa? Asar sama subuh. Kok malas? Subuh ngantuk, asar tanggung, bener nggak? Iya. Ya. Iya, Betul. Ya kan? Ini bagaimana nih sabda Rasulullah ya? Padahal man sholat, siapa orang yang sholat barda ini pada dua cuaca dalam kondisi dingin, udah adem nih. Maksudnya di sini sholat asar sama sholat subuh. Nah maka bagaimana pil jamaati di dalam berjamaah nih sholatnya? Bagaimana? Dahola maka dia masuk al jannata ke surga bigari sapin tanpa hisab.
Jadi kalau berjamaah sholat maghrib, sholat Asar. subuh sama asar ya, itu jaminannya keuntungan insya Allah nanti. Kalau memang dia benar ikhlas, masuk surga tanpa dihisab tadi. Amin. Yang seperti orang yang tadi kena ujian ya. Ujian mah kita kan kudu susah payah gitu ya, kudu sakit ya. Nah, Makmum tuh. Hah? Makmum itu hitungannya. Iya, apalagi Mama? Apa lebih-lebih Mama? Iya. Nama kalau beda lagi, kalau udah namanya imam gimana? Iya. Nah, bahkan nih khususnya sholat isya sama subuh lagi nih ya. Sholat subuh ini ada lebih keistimewaan nih. Man sholal isya, hadis juga. Siapa orang yang sholat isya pijamatin dengan berjamaah pakaan nama komanis palail, maka seakan-akan dia sudah sholat separuhnya, setengahnya malam. Tengah malam. Berarti ini kalau sholat berjamaah isya nih, itu kalau mau diinin seperti sholat dari maghrib sampai jam 12 malam. Ada yang kuat kira-kira? Masya Allah. Terus waman sholat dan siapa orang yang sholat asubah subuh pijamatin dengan berjamaah lagi nih. Maka nama sholat laila, maka seakan-akan dia sudah sholat laila semalam penuh. Nah di sini maksudnya bukan berarti gini. Ya pernah saya membaca penafsirannya ya. Jadi bukan berarti dia kalau dipilihin lah mendingan sholat subuh aja katanya dia berjamaah. Berarti udah semalaman tuh. Bukan begitu mah. Jadi gini, dia hitungannya sholat berjamaah isya dihitung setengah malam, berjamaah subuhnya itu dihitung setengah malam. Gitu. Jadi kalau hanya berjamaah isya itu baru seperti sholat setengah malam. Ya, atau sebaliknya dia cuma subuh doang sama setengah malam. Jadi bukan berarti kalau sholat isya mah seperti setengah malam, kalau sholat subuh mah itu semalam penuh. Itu saya pernah baca tafsirnya, sarahnya gitu penjelasan. Nah, ini luar biasa. Nah makanya itu sampai-sampai ada hadis kan yang seandainya mereka tahu tentang keutamaan azan dan sholat berjamaah ya, itu walaupun mesti dengan mengundi akan belain yang ngantri bahasanya gitu ya. Nah, tapi karena nggak tahu kadang-kadang udah duluan inilah sangat disayangkan ya. Mungkin sementara itu baru tentang hukum dan keuntungan sholat berjamaah. Nah nanti baru tentang syarat-syaratnya jangan dilewatkan ya. Ya sebab walaupun kita itu sudah termotivasi dengan keuntungan-keuntungan tersebut sehingga semangat berjamaah, tapi kalau nggak ada ilmunya itu boro-boro jadi dapat keuntungan, pahala juga enggak, bahkan saya juga enggak. Makanya kalau ini tadi bagus sudah dapat kita motivasi, tapi lebih penting lagi nanti nih tentang syarat-syaratnya apa aja nih dalam sholat berjamaah ya. Insya Allah mungkin cukup demikian sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dan maklum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa li walidina wa li masyikhina wa li ikhwanina jamil mu'minin wal mu'minat wal wassalamu min rabbat. Allahumma inna nas'aluka ma lam tanabbi ilayhi hajatan ila rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa malaman taqwa rizqan tayyiban kasirun baraka. Allahumma nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar wal ma'sil maqasidana fid dunya wal akhirah wa balligh bil khair wa natina bil hasanah bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam jami'il alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.